Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Raja segala raja. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Raja kita. Hosana, puji Tuhan. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana, puji Tuhan, bersorak umatmu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Allah kami, mubaraklah Engkau. Malaikat yang di sorga, Malaikat yang di surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut namamu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya. Kami pun mengeluhkan namamu yang kudus. sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Engkau dalam terang bakal. Mari bersama-sama. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang bakal. Kau terima pujian yang kami naikkan. Ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh ada kesempatan untuk beribadah, menyembah Engkau. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati persekutuan dengan Engkau secara pribadi melalui setiap puji-pujian maupun firman yang akan kami dengarkan. Tuhan, segenap hati kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia di dalam setiap pergumulan, dosa dan pelanggaran kita. Tuhan bersedia untuk menerima setiap kita. Katakan, bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku.
sorga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Bersama-sama katakan salibmu, salibmu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan salibmu Tuhan sandaranku. Ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Mari dengan segenap hati. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat pada Bersama-sama salibmu. salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada saat ini kita secara pribadi datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mari kita mengakui dosa-dosa, pelanggaran yang kita lakukan di hadapannya. Mari kita membuka diri kita, dan mari kita minta ampun, karena Dia adalah Allah kita yang baik, yang akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Masing-masing kita di dalam doa secara pribadi. Tuhan,
Ini kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami minta maaf kepada Tuhan, kami minta ampun kepada Tuhan untuk setiap pelanggaran yang kami lakukan, untuk hal-hal yang kami perbuat, yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami minta ampun kepada Tuhan jikalau kami sering sekali kurang percaya, kami kurang iman, kami begitu mudah patah semangat, kami kurang sabar, kami tidak kuat menghadapi kesulitan, kami mungkin bersungut-sungut kepada Tuhan, atau begitu banyak hal yang lain yang kami pikirkan, kami alami, yang kami ekspresikan kepada Tuhan. Ampuni kami atas kelemahan kami dan keterbatasan kami Tuhan. Kami juga minta ampun kalau kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja-Mu, tidak menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kami mengecewakan banyak orang lain yang melihat kehidupan kami. Kami membuat orang lain menjadi tidak mau percaya kepada Engkau karena lihat kehidupan kami. Kami minta ampun kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk hari demi hari boleh melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Boleh hidup sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang lain yang belum percaya boleh mau mengenal siapa Kristus yang kami percaya dan kami sembah melalui kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih karena kematian-Mu di atas kayu salib memberikan pengampunan yang sepenuhnya bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, mari kita mengucapkan akan pengakuan iman kita bersama gereja di sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari dengan hati yang siap kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Ku hanya seorang berdosa, namun diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah pujian ini boleh mempersiapkan setiap hati kita. Ku hanya seorang berdosa. Semua milikku Tuhan yang beri. Semua milikku Tuhan yang beri. Sejak ku percaya kepadanya, tiada yang dapat ku banggakan. Ku hanya seorang berdosa. Ku hanya seorang berdosa. Diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Ku tak berdaya, penuh dosalah. Langkahku sesat jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya. Meski ku berdosa, selamatlah. Ku
aku bersuka cita ingin mengabarkan Injil Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan. Kini hatiku bersuka cita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku seorang berdosa. Selamatlah, ku hanya seorang Diselamatkan olehnya. diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa. Selamatlah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari demi hari Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan di hari Minggu ini kami bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu bahwa di tengah-tengah kami Tuhan hadir. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan menolong setiap kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti, memahaminya, merasakan sukacita, dan kuasa Tuhan yang menolong memampukan kami untuk bisa melakukannya. Berkati setiap kami pada saat ini Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara mendengar ada orang berkata begini, ya? Kami atau saya menyukai Yesus, tapi saya tidak menyukai gereja, ya. Kami mau Kristus, tapi kami tidak mau gereja. Nah, hal-hal seperti ini belakangan ini banyak muncul tulisan-tulisannya di media sosial, ya, dan banyak juga digaungkan oleh orang-orang yang kelihatannya mereka kecewa terhadap gereja. Nah, saya membaca sebuah buku tentang gereja yang ditulis oleh Richard Phillips, saudara. Dia mengatakan begini di dalam bukunya. Bagi banyak orang, kekristenan tidak memerlukan gereja. Bagi sebagian orang, gereja bahkan dianggap sebagai penghalang bagi hubungan yang hidup dengan Kristus sendiri. Nah, saudara, pertanyaannya adalah mengapa ada orang yang bisa memiliki pandangan demikian tentang gereja? Mereka mau Kristus tapi tidak mau gereja, ya. Kemungkinan besar ya pasti banyak alasannya, tapi mungkin salah satu alasannya adalah orang kecewa terhadap gereja, ya. Gereja di tengah-tengah dunia ini tidak menjalankan panggilannya sesuai dengan panggilan gereja yang sesungguhnya. Nah, mungkin banyak di antara kita atau ada di antara kita yang pernah membaca atau mendengar kisah tentang Mahatma Gandhi, ya, yang suatu hari dia ditanyakan oleh seorang yang namanya Stanley Jones. Ya, Stanley Jones ini tanya begini kepada Mahatma Gandhi. Anda sering mengutip kata-kata Kristus, namun mengapa Anda menolak untuk menjadi pengikutnya? Nah, kemudian saudara, Mahatma Gandhi menjawab begini. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus yang Anda percayai, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Nah, saudara, Mahatma Gandhi memiliki pandangan seperti itu tentang kekristenan, itu disebabkan karena pengalaman yang pernah dia alami. Ya, suatu hari dia pergi ke gereja, tapi waktu dia datang ke gereja, saudara, dia ditolak dan bahkan dia dihina. Nah, saat itulah si Mahatma Gandhi mengatakan, aku tidak akan pernah mau menjadi orang Kristen. Tapi dia sangat suka kepada ajaran-ajaran Kristus, ya, khususnya ajaran Tuhan Yesus tentang khotbah di bukit. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang gereja, maka kita melihat bahwa gereja sebetulnya adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Boleh dikatakan bahwa gereja dengan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Kristus dengan gereja, ya. Gereja adalah pemberian Tuhan bagi anak-anaknya di dalam dunia ini untuk memperlengkapi, melindungi, menumbuhkan. Ya, jadi fungsi gereja atau keberadaan gereja itu sangat penting, ya.
Kristus gereja itu tidak bisa dipisahkan. Nah, Bapak gereja kita John Calvin pernah mengeluarkan sebuah kalimat yang sangat terkenal ya. Dia mengatakan begini, orang yang hendak memiliki Tuhan sebagai bapanya harus memiliki gereja sebagai ibunya. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang hendak memiliki Tuhan sebagai bapanya harus memiliki gereja sebagai ibunya. Maksud daripada John Calvin ini, saudara, dia mengatakan bahwa gereja itu adalah alat yang dipakai Tuhan di tengah-tengah dunia ini, ya, untuk membimbing, untuk memperhatikan, untuk mendidik, ya, sehingga orang yang sudah percaya kepada Kristus mengalami pertumbuhan, ya. Mereka boleh menanggalkan kedagingan mereka, sehingga orang yang percaya di dalam dunia ini makin mengenal Kristus melalui gerejanya, ya. Nah, jadi saudara, Kristus dan gereja tidak bisa dipisahkan. Orang sebenarnya tidak bisa berkata bahwa saya mau Kristus tapi saya tidak mau gereja. Nah, hari ini tema kita adalah apa itu gereja. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-16. Kita membaca ayat 13 sampai ayat 18 saja. Dan nanti saya akan membaca beberapa ayat setelah perikop ini. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya bagi yang ada di rumah masing-masing. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudaraku sekalian, jika kita sungguh-sungguh ingin mengerti sesuatu, ya, salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempelajari asal-usulnya atau permulaannya. Nah, 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya dikasih sebuah buku yang berjudul Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar. Ya, ini buku tidak banyak ya, saudara, yang menulis tentang buku ini, ya. Sejarah Masyarakat Tionghoa. Buku ini, saudara, mengisahkan sejarah awal masyarakat Tionghoa yang ada di kota Makassar, ya. Pada mulanya mereka itu datang ke ujung pandang atau ke kota Makassar itu sebagai pedagang, tapi ada juga pada waktu itu, waktu mulai abad ke-17 datang sebagai pengungsi politik. Nah, di dalam buku ini, saudara, diceritakan bagaimana asal mulanya, ya. Dan di situ dikatakan bahwa orang-orang Tionghoa itu sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Tapi mereka juga sangat mempertahankan, ya, akan itu budaya leluhur mereka. Dan di dalam buku ini dituliskan bagaimana peran mereka, bagaimana kemudian komunitas ini makin berkembang. Jadi jikalau kita ingin mengenal, ya, mengetahui orang-orang Tionghoa yang ada di kota Makassar ini seperti apa, maka kita mesti mengerti atau mengenal asal-usulnya, ya, mulai dari abad ke-17 sampai pada zaman abad sekarang ini. Nah, jikalau kita ingin mengerti gereja, maka juga demikian, saudara, ya. Jika kita ingin memahami gereja, apa arti, apa nilainya, apa prinsip penggeraknya, maka kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita, ya. Mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya. Kita memahami bahwa, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, gereja mula-mula itu dibentuk pada zaman Perjanjian Baru, ya, di zaman Kristus, ya, di zaman Tuhan Yesus. Nah, kata gereja itu dikatakan gereja itu dari kata eklesia yang artinya dipanggil keluar atau dikumpulkan oleh Allah sebagai miliknya yang istimewa. Nah, saudara, tetapi sebetulnya gereja itu akarnya sudah mulai ada di dalam Perjanjian Lama. Ya. Walaupun gereja mula-mula kita pahami itu terbentuk di zaman Perjanjian Baru, yaitu zaman Kristus, tapi akar daripada gereja itu sebetulnya sudah ada di dalam Perjanjian Lama.
Ketika kita membaca Alkitab kita dan kita menemukan kata jemaah atau hari perkumpulan, ya misalnya ketika bangsa Israel berkumpul di Gunung Sinai, kata yang dipakai di situ adalah kata kahal, saudara, yang memiliki arti sama dengan eklesia tadi, yaitu gereja. Ya, yang eklesia itu artinya adalah dipanggil keluar atau dikumpulkan oleh Allah untuk menjadi milik kepunyaannya. Nah, tapi sebetulnya kita bisa menarik benang merahnya, saudara, mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ya. Kejadian 12 mencatat Tuhan memanggil Abram, ya, untuk keluar dari rumahnya, keluar dari sanak saudaranya, dari negerinya ke suatu tempat yang akan ditujukan oleh Allah kepadanya. Dan Tuhan berjanji kepada Abram, ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau. Nah, janji ini kemudian diulang terus kepada anak daripada Abram, kepada Ishak, ya, kepada Yakub, ya, dan diulang kepada bangsa Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir. Tuhan bilang lagi, aku akan membawa engkau keluar dari tanah ini menuju suatu tempat yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangmu. Ketika bangsa Israel menjadi tawanan di Babel, diulang lagi akan hal yang sama. Tuhan berkata bahwa dia akan memanggil mereka keluar dari Babel, akan dibawa kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Nah, jadi saudaraku, benang merahnya kita bisa lihat bahwa gereja itu adalah sebuah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar, ya, dari hubungan yang normal dengan dunia ini untuk menjadi milik Allah yang istimewa, ya. Jadi mereka itu sebuah perkumpulan yang memang dipisahkan, dipanggil keluar untuk menjadi milik Allah. Dan mereka menjadi milik Allah itu karena ada tujuannya, ada maksud Allah kepada komunitas, kepada perkumpulan orang-orang ini. Nah, sekarang mari kita lihat konteks Matius 16 yang tadi kita sudah baca, saudara, ya. Di dalam Matius 16 ini, saudara, kita melihat bahwa sebelum perikop pasal 16 yang kita baca tadi, kita melihat bahwa sebelumnya dicatat bahwa Tuhan Yesus melayani di daerah Galilea. Nah, ketika Tuhan Yesus melayani di Galilea, saudara, dikatakan bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu menolak akan pengajaran Tuhan Yesus, ya. Sebagian besar orang menolak dia sehingga Tuhan Yesus kemudian menarik diri bersama dengan murid-muridnya dari Galilea itu. Kemudian mereka menarik diri atau memisahkan diri, kemudian mereka pergi ke daerah Kaisarea Filipi. Itu yang dicatat di dalam ayat 13 yang tadi kita sudah bacakan, ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ya. Jadi Tuhan Yesus memisahkan diri, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, sebetulnya bukan karena dia kalah, ya, tapi dia memisahkan diri, membawa murid-muridnya itu untuk sampai di daerah Kaisarea Filipi. Apa pentingnya kita memperhatikan daerah Kaisarea Filipi ini, saudara? Nah, saudaraku, daerah Kaisarea Filipi itu adalah populasi penyembah berhala yang sangat banyak, ya. Para arkeolog, saudara, mengatakan kepada kita bahwa di daerah itu banyak sekali kuil-kuil yang dibangun untuk menyembah dewa-dewa Yunani. Nah, Raja Filipus adalah pemimpin atau pemerintah di daerah itu, saudara. Dia sendiri juga membangun sebuah kuil yang dilapisi oleh batu pualam putih yang sangat berkilauan, saudara. Dan kuil yang begitu indah, begitu megah ini, dia sengaja bangun untuk menjadi sebuah penyembahan, ya, penghormatan, ya, kepada Kaisar Agustus, Kaisar Roma, ya. Dan dia menamakan tempat itu Kaisarea Filipi. Nah, jadi daerah yang disebut sebagai Kaisarea Filipi itu, saudara, terdiri dari penyembah berhala, orang-orang Yunani yang dalam sejarah itu orang-orang yang filosofis, ya, orang-orang memikirkan filsafat, kemudian orang-orang Roma, semua berkumpul numplek di situ di daerah Kaisarea Filipi. Nah, ada yang mengatakan bahwa daerah Kaisarea Filipi itu adalah semacam anak sungai kepercayaan yang berbeda-beda, kemudian semua bermuara numplek di dalam satu tempat, yaitu daerah Kaisarea Filipi. Nah, disinilah Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, dan disinilah Tuhan Yesus menantang mereka dengan pertanyaan tentang siapa dirinya di daerah Kaisarea Filipi ini. Nah, dengan latar belakang ini, saudara, kita melihat asal-usul gereja, ya, di mana pada bagian ini kita menemukan sebuah pengakuan iman yang agung
yang dalam hal ini diucapkan oleh Simon Petrus, dan kita melihat sebuah prinsip yang agung saudara tentang gereja. Nah, mari kita lihat pengakuan iman apa yang dikatakan oleh Simon Petrus ya. Tuhan Yesus berkata ya, setelah dia tiba di Kaisarea Filipi itu, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, kemudian murid-murid menjawab, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia atau salah seorang di antara para nabi. Nah, saudara, hal ini sebetulnya jawaban ini mirip dengan zaman sekarang ini ya, di mana kita melihat bahwa banyak orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang siapa Yesus ya. Dia ini adalah si ini, dia itu si itu, begitu ya. Demikianlah juga orang memandang siapa Yesus, siapa Kristus pada waktu itu. Nah, kemudian disitulah Tuhan Yesus menantang sebuah pertanyaan yang harus dijawab secara pribadi oleh murid-muridnya. Tetapi menurutmu, siapakah aku ini? Nah, Simon Petrus saudara yang memberikan jawabannya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus menjawab, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara, apakah artinya ini? Pertama, saudara, Petrus memberikan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya. Petrus mengatakan bahwa dialah yang dinantikan oleh seluruh perjanjian lama yang akan membawa keselamatan dan pengharapan bagi Israel. Kita tahu ya saudara, bahwa di dalam seluruh perjanjian lama, salah satu hal yang selalu terus-menerus diulang terus-menerus dari awal penulisan Alkitab perjanjian lama sampai akhir dari perjanjian lama itu, yaitu tentang janji akan datangnya Mesias pada waktu yang akan datang. Mesias itu yang akan menyelamatkan, dialah yang akan membawa pengharapan bagi Israel. Dan itulah yang dikatakan oleh Petrus di sini. Engkau adalah Mesias. Ya, yang sudah dijanjikan itu di dalam perjanjian lama. Engkau yang membawa keselamatan dan harapan bagi orang-orang Israel dan juga pengharapan bagi kita pada zaman sekarang ini. Nah, saudaraku, seperti pengakuan yang diberikan oleh Petrus itu, pada saat ini sesungguhnya kita dipanggil untuk memiliki kepercayaan seperti yang dikatakan oleh si Simon Petrus ini. Kita dipanggil saudara untuk mempercayai dia ya. Bukan hanya mengaguminya sebagai seorang pribadi yang luar biasa ya. Bukan hanya mengakui dia sebagai seorang guru dengan pengajaran-pengajarannya yang luar biasa ya. Tetapi mengikuti dia, mengakui dia, menerima dia, menyembah dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat ya, yang menyelamatkan kita dan yang memberikan pengharapan yang sejati kepada kita. Nah, saudara, yang kedua adalah di atas pengakuan iman itulah gereja dibangun. Ya, kita melihat itu dari perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Ya, Tuhan Yesus berkata, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat atau mendirikan gerejaku. Saudaraku, batu karang yang disebut di sini ya bukan hanya mengacu kepada Petrus saja, tapi bicara tentang Petrus di dalam kapasitas pengakuan imannya. Ya, jadi bukan Petrusnya, tapi pengakuan imannya ketika dia mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan inilah gereja dibangun. Nah, saudara, kenapa penting kita memperhatikan akan hal ini ya? Kita melihat bahwa ada pandangan yang mengatakan bahwa dari perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus ini artinya adalah Kristus membangun gereja di atas Petrus dan para penerusnya. Nah, kita kurang sepakat ya, atau kita kurang menerima akan pandangan ini ya. Karena sebetulnya tidak ada catatan di dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa Petrus itu adalah dasar gereja. Dasar gereja adalah Yesus. Dan di dalam khotbah-khotbah Petrus berikutnya kita melihat bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus atau Kristus itu adalah fondasi daripada gereja. Dasar daripada gereja adalah Kristus sendiri, bukan Simon Petrus ya.
Nah saudara, kalau kita bicara dasar atau fondasi, paling gampang mengertinya adalah kalau kita melihat sebuah bangunan ya. Kalau kita membangun, maka kita letakkan fondasi atau dasar terlebih dahulu ya. Ketika fondasi sudah diletakkan saudara, baru bangunan itu dibangun di atasnya. Jadi Yesus itu adalah dasar atau fondasi. Nah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 ya, di situ Paulus mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, Yesus adalah dasar gereja. Nah gereja saudara adalah kumpulan orang-orang berdosa. Kumpulan ya. Jadi gereja bukan bangunannya, walaupun ada arti yang mengacu ke situ bahwa gereja adalah bangunan atau organisasinya. Tapi arti utamanya adalah gereja itu kumpulan orang-orang yang berdosa, yang dosanya telah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya. Kumpulan orang banyak ini saudara yang maksudnya adalah jikalau ada kumpulan orang banyak yang didirikan atas dasar yang lain, ya, bukan atas dasar Kristus, maka itu bukan gereja. Ya, jadi kalau orang banyak berkumpul, tapi dasar dari perkumpulan itu bukan Kristus, maka itu bukanlah gereja. Apapun namanya, saudara ya. Kita melihat bahwa gereja itu adalah sebuah perkumpulan yang disatukan oleh iman kepada Kristus yang disalibkan, ya, yang telah bangkit, dan itulah gereja, bagian daripada gereja, komunitas itu. Ya, apapun latar belakang atau label daripada denominasinya. Yang ketiga saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus mengatakan dan alam maut tidak akan memisahkannya. Nah saudara, kita melihat di sepanjang sejarah ya, gereja menghadapi begitu banyak tantangan ya, begitu banyak masalah dan juga serangan daripada si iblis ya. Kalau kita melihat sejarah gereja, ada begitu banyak hal seperti itu. Namun saudara, selain daripada serangan daripada iblis, sebetulnya ada begitu banyak serangan lain yang diberikan kepada gereja ya. Misalnya salah satunya adalah serangan dalam bentuk intelektual ya. Kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang di dalam dunia ini, orang ateis ya, yang memberikan serangan-serangan terhadap iman kekristenan yang secara terang-terangan melalui seminar ya, melalui itu ya, perkumpulan-perkumpulan. Banyak juga para filsuf, para ateis yang menulis buku. Ada begitu banyak saudara. Nah salah satu ateis yang terkenal itu adalah seorang ateis Prancis yang bernama Voltaire saudara. Saya mengutip dia karena sangat menggambarkan akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa alam maut itu tidak akan menguasai gereja. Maksudnya begini saudara, Voltaire ini adalah seorang ateis ya, dia sangat membenci kekristenan. Di dalam salah satu bukunya saudara, dia menulis begini ya, ketika dia menulis itu dia mengatakan dalam waktu 50 tahun dari masa sekarang ini tidak ada seorang pun yang akan mengingat kekristenan. Jadi dia menubuatkan 50 tahun dari saat dia menulis itu, tidak akan ada seorang pun yang akan mengingat adanya kekristenan di dalam sejarah ini. Ya. Kemudian dia mengatakan dalam waktu 20 tahun kekristenan itu tidak akan ada lagi. Tanganku sendiri yang akan menghancurkan bangunan yang dibangun oleh 12 rasul itu. Berani sekali ya dia saudara. Dan dia sebetulnya sangat benci kepada kekristenan. Apa yang terjadi setelah 20 tahun dia mengatakan itu? Nah saudara, 20 tahun setelah Voltaire menulis itu, kekristenan masih tetap ada saudara. Malah yang terjadi 20 tahun setelah dia mengatakan itu, meninggallah si Voltaire ya. Dan 50 tahun setelah yang dia katakan tadi, ya setelah dia menulis itu, rumah tempat dia menyerang kekristenan ya, di mana dia menulis dengan penanya ya saudara, menyerang kekristenan itu, tempat itu kemudian menjadi kantor pusat Geneva Bible Society ya. Suatu tempat di mana memproduksi dan menyebarkan Alkitab dalam jumlah yang sangat besar, di tempat di mana dia dulu pernah mengatakan 50 tahun yang akan datang tidak akan ada orang yang akan mengingat bahwa pernah ada kekristenan di dalam dunia ini. Atau contoh lain saudara, saya membaca sebuah cerita ya tentang suatu desa namanya Desa Cali yang ada di Sudan, Utara Afrika. Desa Cali ini saudara adalah salah satu pangkalan misi pertama di negara itu ya, di daerah Sudan ya. Tahun 96 saudara, pemerintah yang adalah orang-orang
non-Kristen ya, jadi bukan orang-orang percaya, mereka menyerang desa Cali ini, saudara. Dan gereja diledakkan, Alkitab dirobek-robek, saudara ya. Halaman-halamannya digunakan untuk melinting rokok. Coba saudara bayangkan ya. Kemudian para pria di desa itu kebanyakan langsung dibunuh ya. Beberapa di antara mereka disalibkan, para wanita diculik, saudara, kemudian disiksa, dan semua itu dilakukan kepada orang-orang di desa itu karena iman mereka kepada Kristus. Nah, saudara, apa yang terjadi beberapa tahun setelah peristiwa itu? Saudaraku, tidak lama setelah beberapa tahun setelah kejadian itu, saudara, para pemberontak yang melawan pemerintah ya, yang melakukan penindasan itu kemudian mengambil alih desa Cali ini. Ya, beberapa tahun kemudian ya. Orang-orang Kristen yang masih ada kembali, dan bangunan pertama yang mereka bangun adalah gereja di desa itu ya. Di sana mereka masih berkumpul setiap hari, mereka menyembah Allah. Ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat atau mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, ini adalah sebuah nubuat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Nubuat ini, saudara, akan terbukti benar setiap kali orang Kristen dan gereja berdiri di atas firman Tuhan. Ketika gereja berdiri di atas firman Tuhan, di mana Kristus yang menjadi dasarnya ya, maka nubuat ini akan terjadi ya. Sehingga orang lain, saudara, akan melihat ya, bagaimana kuasa Kristus itu bekerja melalui gerejanya. Nah, terakhir saudara, kita melihat di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-21 ya, bagian yang belum kita bacakan ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, saudara, kita melihat Simon Petrus langsung tidak setuju ya. Dia mengatakan ya, maksudnya dia tidak setuju terhadap itu. Kenapa Tuhan Yesus kok malah mengatakan bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa ya oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tapi kita melihat, saudara, di dalam bagian ini pernyataan Tuhan Yesus tentang gerejanya yang tidak bisa dipisahkan dari kematiannya. Ya, jadi ketika bicara gereja, maka hal yang tidak bisa dipisahkan dari itu adalah berita tentang kematian Yesus ya. Berita tentang salib ya, suatu pola yang terus menerus sejak Tuhan Yesus mengatakan ini akan terus terulang di dalam seluruh Alkitab, saudara. Pola yang sama, yaitu berita tentang salib ya. Misalnya di dalam bagian ini pasal 16 ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ia harus memikul salib, dan dia harus mengikut aku. Sebuah prinsip salib ya, yang menjadi pengakuan iman kita, saudara, sekaligus mendefinisikan siapa kita sebagai muridnya. Gereja itu tidak bisa dipisahkan dari pengakuan imannya, yaitu Kristus yang menjadi dasarnya, dan salib yang menjadi beritanya. Itulah gereja, saudara. Nah, salib ini kita lihat bahwa setelah hal ini dicatat nanti di beberapa suratnya, Paulus, saudara, terus menerus menekankan dengan gigih ya tentang gereja yang mula-mula dibangun tentang berita salib ini ya. Ketika orang-orang, saudara, pada waktu itu menginginkan berita yang lain, berita yang berbeda ya, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22-23 Paulus mengatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Nah, kemudian saudara, di gereja di Galatia, ketika orang-orang di zaman itu, saudara, mereka ingin memperluas gereja dengan hikmat dan prestasi dunia ya. Mereka ingin memakai cara-cara yang lain. Paulus kembali menegaskan ya di dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak akan bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, salib adalah prinsip yang mulia ya, dan itu menjadi pegangan kita bagi gereja yang harus kita pegang teguh ketika kita bicara tentang gereja, tentang diri kita orang-orang percaya, tentang perkumpulan orang-orang percaya yang ada di dalam dunia ini.
Itulah asal-usul gereja, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan membangun gerejanya di atas pengakuan yang disebutkan oleh Simon Petrus itu. Dan di mana Tuhan mengatakan berita daripada gereja itu adalah tentang salib, tentang kematian, tentang penderitaan. Kita mengerti, saudara, bahwa kalau gereja dibangun atas hal itu, maka prinsip ini, saudara, sampai pada detik ini seharusnya kita sebagai gereja terus pegang dan kita tidak bisa pisahkan daripada kehidupan kita. Mari kita ingat, saudara, bahwa prinsip inilah yang membuat kita gereja harus ada sampai saat sekarang ini ya. Mari kita jangan tergoda oleh hal-hal yang lain yang lebih menarik ya bagi orang-orang dunia pada zaman sekarang ini. Khususnya ketika kita melihat hiburan itu mendominasi ya, menjadi hal yang dipakai untuk menarik orang-orang di dalam dunia ini ya, untuk menjadi cara-cara supaya orang banyak datang di gereja ya. Mari kita jangan tergoda terhadap hal itu. Mari kita bersandar kepada sarana satu-satunya yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman-Nya. Firman yang mengajarkan tentang gereja itu dilandasi oleh Kristus. Beritanya adalah tentang Kristus yang mati dan bangkit. Itulah yang kita pegang teguh, itulah yang kita beritakan. Dan untuk itulah gereja ada di tengah-tengah dunia ini, bukan karena hal yang lain. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di dalam Matius ini pasal yang ke-16, setelah percakapan yang kita tadi sudah bacakan, kita melihat bahwa pelayanan publik Tuhan Yesus itu selesai sebetulnya ya, saudara ya. Setelah peristiwa ini Tuhan Yesus kemudian mengumpulkan murid-muridnya dan dia menuju salib ya. Matius 16 ayat 21 sampai nanti pasal yang ke-17 dan berikutnya ya. Bahkan Lukas, saudara, mencatat ya, bahwa setelah Tuhan Yesus mengatakan tentang hal ini kepada murid-muridnya, dia segera Lukas mencatat bahwa dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Lukas 9 ayat 51 ya, ke tempat di mana dia akan ditangkap dan disalibkan. Jadi pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia mengatakan tentang gereja itu, kemudian itulah akhir dari pelayanan publiknya. Dia kemudian memandang kepada Yerusalem, tempat di mana dia akan ditangkap dan disalibkan. Saudara, ketika kita ditanyakan akan hal yang sama pada saat sekarang ini, menurutmu siapakah aku ini? Kalau Tuhan Yesus bertanya begitu kepada kita, apakah jawaban kita? Kemudian saudara, apakah sebetulnya gereja itu? Kalau kita sudah memahami bahwa gereja itu adalah persekutuan, gereja itu adalah perkumpulan yang dipanggil keluar oleh Allah untuk menjadi miliknya yang istimewa. Mari kita ingat bahwa itulah yang menjadi dasar Tuhan menempatkan gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita hidup karena dilandasi oleh Kristus. Mari kita memberitakan tentang Kristus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Dan mari kita akan terus menerus sampai Tuhan datang kedua kali memberitakan hal itu dan bukan hal yang lain. Kiranya kita boleh hidup sebagai gereja sesuai dengan tujuan kenapa gereja itu ada di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini bagi kami, Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami tentang apa itu gereja. Bagaimana gereja itu ada di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Hidup sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Yang boleh melakukan dan hidup seperti tujuan kenapa Engkau mengizinkan dan Engkau memanggil gereja untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kuatkan setiap kami, hiburkan hati kami, sertai kami, bimbing kami untuk hidup sebagai gereja-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah walaupun kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing.
Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus dan tidak terasa sudah 7 bulan ya kita lewati di tahun 2021 ini. Bapak Ibu, bulan Agustus ini semua tema-tema kita adalah membahas tentang gereja ya. Dan pada hari ini di dalam 2 kali kebaktian, tema kita adalah apa itu gereja. Nah, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Philip yang akan membahas tema tentang kepemimpinan di dalam gereja. Mari hadir di dalam kebaktian yang akan diadakan minggu depan. Nah, Bapak Ibu, minggu ini di minggu pertama seharusnya kita melakukan perjamuan kudus ya, seperti biasanya, tetapi hari ini tidak ada pelaksanaan perjamuan kudus karena PPKM ya yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Nah, kami juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk tetap hadir di dalam kebaktian doa Rabu di tengah-tengah minggu ya. Kebaktian hanya diadakan 30 menit saja dari 7.30 sampai pukul 8 dan pada hari Rabu ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Novita yang akan membahas tentang Katekismus Westminster pelajaran 27. Mari hadir Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari doa sama-sama, mari kita mengambil bagian untuk mendoakan ya hal-hal yang sedang terjadi pada saat ini di dunia, di Indonesia dan juga di dalam gereja kita. Kiranya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pendoa syafaatnya. Di dalam minggu ini, tanggal 1 Agustus, kelas katekisasi periode kedua akan dibuka dan dimulai. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau CD di bulan Desember nanti atau hanya sekedar ingin memperdalam doktrin Kristen, mari hadir di dalam kelas katekisasi yang akan dilakukan secara online via Zoom. Minggu ini, hari ini pukul 16.30. Segera daftarkan diri Anda melalui tata usaha gereja. Nah, pada hari ini juga Bapak Ibu seperti yang sudah diwartakan minggu lalu dan minggu ini di dalam warta kita khususnya bagi Bapak Ibu yang menerima e-warta sudah disertakan akan nama-nama calon pengurus komisi dan supidang tahun 2021 dan 2022. Mari doakan mereka dan Bapak Ibu boleh memperhatikan nama-nama yang tercantum di situ dan jikalau ada keberatan silakan menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis GKY Makassar. Berita yang terakhir Bapak Ibu, ada kegiatan dari bidang pelayanan sosial yaitu gerakan saling membantu. Nah, gerakan saling membantu ini adalah di dalam rangka menghadapi COVID yang sedang terjadi saat ini ya, akan diadakan bantuan di dalam bentuk menyediakan makanan ya atau mengarahkan jemaat atau simpatisan yang terpapar COVID untuk berkonsultasi dengan tim dokter, membantu menyediakan obat-obat yang dibutuhkan dan dalam keadaan darurat ya GKY Makassar juga bisa meminjamkan tabung oksigen bagi jemaat atau simpatisan yang membutuhkan. Nah, semuanya ini tentu harus berkoordinasi dengan tim pelayanan sosial, namun kami mengajak seluruh jemaat untuk bisa mengambil bagian di dalam gerakan saling membantu ini dengan menyampaikan atau menyalurkan dana ke nomor rekening gereja yang tercatat di layar kita ya, BCA atas nama Gereja Kristus Yesus Makassar dengan memberikan catatan bantuan COVID. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bergandengan tangan menghadapi pandemik ini ya. Kita mengambil bagian kita sebagai masyarakat, pemerintah kita juga sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, taat prokes dan kita juga memberikan bantuan, mengambil bagian dengan memberikan bantuan yang kita bisa berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, demikian warta pada pagi hari ini. Yang pandai sembah ilmu, yang kaya beri harta, yang kuat dan yang sehat, serahkan dirimu. Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama kita angkat pujian ini, yang pandai sembah ilmu. Mari dengan hati yang bersukacita, kita angkat pujian ini. Yang pandai sembah ilmu, yang kaya beri harta, yang kuat dan yang sehat, serahkan dirimu. Aku pun rela sembahkan hatiku padamu.
apa yang kukerjakan, atau dimanapun setiap hari kapanpun, biarlah boleh memperkenankan Tuhan. Apa yang ku kerjakan atau dimanapun, setiap hari kapanpun memperkenankan, Ku sembahkan kepadamu. ku sembahkan kepadamu semua milikku yang dapat ku bawakan, ku sembah padamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang terus mengalir di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di masa-masa seperti ini. Kau masih menuntun langkah kami, memimpin kami, menjaga kami ya Bapa. Baru saja kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan persembahan ini dapat menjadi alat untuk meneruskan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, dan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memampukan kita untuk hidup sebagai gerejanya di tengah-tengah dunia ini, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bagi yang belum menyelesaikan persembahan, bisa menyampaikan persembahannya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.